kitab yang bertuliskan tulisan Jawa full, diduga kitab kuno, teman. Oh, tidak dibawa pulang karena takut kalau dibawa ke desa, Pak ya? Iya. Kitabnya sangat kuno sekali, teman-teman. Hanya ini, teman-teman, adalah tulisan Jawa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Klenik. Di video kali ini saya bersama Kang Ega dari Majapahit Studi Club. Kalian bisa subscribe di bawah ya. teman, saat ini kita kembali lagi untuk mengingat sejarah peradaban yang besar di masa lalu, terutama bagaimana kemudian Majapahit ya. Majapahit yang sangat besar ini ternyata wilayahnya itu lebih besar dari Indonesia modern. Banyak kemudian Indonesia modern ini mengadopsi dari istilah-istilah di masa kerajaan Majapahit. Misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sota Soma karangan Empu Tantular tahun 1370-an ya. Begitu juga kemudian Pancasila diambil dari kitab Negara Kertagama. Selain itu juga memang negara Indonesia ini itu berbeda dengan luas wilayah kerajaan Majapahit. Luas wilayah kerajaan Majapahit bisa meliputi Brunei, sebagian Filipina Selatan, seluruh Malaysia dan seluruh Singapura serta Australia Utara. Ini ternyata dahulu bagian dari kerajaan Majapahit yang pernah ditaklukkan oleh Empu Nala. Nah, saat ini kita selain kemudian menikmati udara yang murni serta kemudian oksigen yang murni, pemandangan yang indah di lereng Gunung Anjas Moro ini juga, dan berbagai macam buah-buahan, teman-teman, buah-buahan surga tentunya ya. Nah, ini selain itu kemudian sejarah bukan hanya kemudian romantisme masa lalu, melainkan sebuah motivasi, harga diri dan kepercayaan akan identitas sebuah bangsa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan akhir-akhir ini berita di desa ini, di kampung-kampung di lereng Gunung Anjas Moro ini ada penemuan terbaru. Jadi lagi-lagi ditemukan kitab kuno. Nah, kitab kuno dalam bentuk kasus sastra ya, kasus sastra yang masih menggunakan tulisan Jawa. Nah, ini kita jadi penasaran, dan penemuan tersebut oleh warga, salah satu warga di kampung ini ya, bernama Pak siapa ya, lupa saya tadi. Iya ya, nanti kita coba bertanya ya. Dekat sini kok ada semacam gubuknya ya, dan tanahnya yang sangat luas, dan kebun-kebunnya ini ya. Nah, ini banyak singkong, kopi, coklat, pepaya, pisang, dan surga-surga. Terutama di lembah yang sangat indah ini, dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat tinggi, kiloan meter ya. Ada lebih dari tingginya bukit-bukit itu lebih dari 2 kilometer, dan sangat tinggi sekali mengelilingi lembah indah ini, penuh dengan buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian ya, luar biasa sekali. Sehingga kemudian penemuan kitab yang memang dahulu juga di sini, ini bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Banyak sekali fragmen tembikar-tembikar tipis era kerajaan Majapahit, atau mungkin juga sebelumnya ya, sangat misterius. Banyak sekali tergeletak di mana-mana fragmen-fragmen tembikar kuno ini. Nah, ini. Sehingga kemudian bagaimana cara membangkitkan generasi muda negeri kita agar peduli pada sejarah gitu ya. Karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah leluhurnya. Bahkan literasi atau kasusastran, prasasti-prasasti, terutama di Jawa ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali prasasti, banyak sekali kasusastran. Karena peradaban besar adalah peradaban yang mampu mendokumentasikan, yang mampu meliterasikan berbagai macam literasi ya, yang pada masanya. Ini luar biasa sekali. Sehingga kemudian penemuan literasi dengan tulisan Jawa yang sangat misterius ini juga menjadi penasaran kita. Jauh-jauh kita kemudian datang ke lereng Gunung Anjas Moro ini untuk mengetahui benar seperti apa bentuknya, seperti apa isinya, dan bagaimana sejarah yang terkandung serta makna-makna dan pola-pola yang ada di dalamnya. Ini sangat misterius sekali. Nah, kelihatannya di sana itu bapak yang menemukannya. Coba kita temui ya. Assalamualaikum.
pepayanya itu ada yang matang, Pak. Boleh, Pak? Kita mencicipi. Boleh, Pak ya? Oh, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini bisa pakai jedul, pakai tongkat ini, Pak ya? Oh, ini ya. Pepaya. Ini teman-teman sama Bapak ini salaman dulu. Maaf, Pak, kita teman-teman mahasiswa, Pak. Iya. Jadi kita sangat penasaran dengan penemuan kitab itu, Pak. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Katirin Bapak Katirin, teman-teman. Ini lahannya Bapak Katirin, Pak ya? sampai sana. Oh, sampai sana. Berapa hektar ini, Pak, luasnya, Pak? 2 hektar, Pak ya. Penuh dengan buah-buahan, Pak. Luar biasa di sini ya. Anugerah ilahi yang patut disyukuri. Jadi kita mencicipi pepaya, teman-teman. Bapak, kita singgih, Pak ya? Ya. Nah, kita singgih atau kita cek, teman-teman ya. Ini, teman-teman. Matang, mungkin semoga saja ini matang, teman-teman ya. Tinggi banget soalnya pepayanya. Loh, ada yang dimakan hewan sampai habis, teman-teman. Nah, teman-teman. Wah, di sini, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Nah, kita nanti makan pepaya, teman-teman. Nah, kita coba menemui Bapak Katirin, Pak ya. Pak, apakah kita dipersilakan, Pak, untuk melihat kitab kuno yang tulisannya ternyata semuanya itu tulisan Jawa, Pak? Ini apa, Pak? Bapak kok tahu dari mana? Dari warga, Pak. Jadi kita tadi itu mampir ke warung kopi itu banyak kasak kusuk dan kita juga peduli tentang sejarah, Pak ya, tentang daerah ini, baik itu peninggalan megalitik maupun perkampungan Pura Indah Kerajaan Majapahit. Dan ada salah satu warga bercerita kalau Bapak Katirin ini menemukan atau entah apa semacam pemberian orang gaib gitu, Pak, semacam kitab kuno. Jadi kita sangat penasaran. Kalau mungkin diperkenankan gitu saja. Ya, terima kasih banyak, Pak, untuk melihat. Ya, untuk sebenarnya kita itu kan karena saya sendiri Oh iya, terima kasih. Nah, kita diperbolehkan sama Bapak Katirin itu untuk melihat dan penasaran penemuan kitab yang bertuliskan tulisan Jawa full. Diduga kitab kuno, teman-teman. Oh, terima kasih, Pak. Sesungguhnya adalah tebing-tebing kurang melingkar, teman-teman. Kita berada di tengah-tengah. Jadi kemungkinan dulu di sini juga semacam tempat yang sangat keramat pada masa kuno. Ini ada batu-batu tua itu yang bukan batu misterius, teman-teman. Oh, tidak dibawa pulang karena takut kalau dibawa ke desa, Pak ya? Jadi ada semacam kutukan-kutukan gitu, Pak ya? ya kak gitu, karena Apa? ini kayak kita yang memberi itu kayak bukan orang. Oh, jadi ini pemberian atau pengalaman mistis gitu, Pak ya? Pengalaman gaib. Waktu itu kan, kalau saya yang ngasih itu hanya gini aja, Oh, lembaran-lembaran gini, Pak. seperti ini aja. Wah, lembaran-lembaran. Saya kasih sampul ini. Seperti mushaf, teman-teman. Oh, ini sampul, Pak. Jadi coba bisa diperkenalkan lihat ya megangnya. Jadi ternyata kitabnya sangat kuno sekali, teman-teman. Lobak, tapi sangat tebal sekali. Jadi ini bisa berjilid-jilid ini ya. Dan semua tulisannya ini, teman-teman, adalah tulisan Jawa. Dan hal seperti ini kalau dalam iklim tropis di desa-desa di lereng gunung ini mungkin sudah lapuk atau sudah dimakan hewan-hewan semacam serangga, teman-teman. Mungkin karena ini adalah dijaga oleh sosok gaib sehingga kemudian kitab ini masih terjaga dan diwariskan kepada Bapak Ngatimin seperti ini. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, asal usul kemudian ada sosok gaib yang memberikan kitab ini kepada Bapak Ngatimin. Gimana ceritanya, Pak? Pak Ngatirin. Oh ya, maaf, Pak. Saya kira Pak Ngatirin. Pak Ngatirin. Nah, Pak Ngatirin, gimana Pak Ngatirin ceritanya? Waktu itu saya tanya, Ya mungkin kamera bisa didekatkan. tanya seperti kayak gua gitu loh. Iya, Tapi betul. bukan nggak dalam. Tapi aku langsung dikasih ini, ya kasih ini. Kitab tulisan Jawa itu semua, Pak. Suruh menjaga. Oh, disuruh menjaga. Atau ada pesan-pesan khusus, Pak? Nggak ada. Nah, begitu lah, kalau dikasih terus banyak.
sampai saat ini ada nggak Pak selain kita yang datang ke Bapak Ngatirin untuk berusaha membaca kitab ini Pak? Nggak ada Pak. Cuma sampai ini. Kalau Bapak Ngatirin ini tahu sebenarnya kitab ini mungkin sedikit banyak informasi dari sosok gaib tersebut isinya tentang apa saja sih Pak kira-kira? Ya, saya sendiri juga nggak tahu di sini apa. Bisa Jawa saya nggak bisa. Oh, tulisannya Jawa Pak ya? Jawa kuno ya. Coba saya lihat teman-teman ya. Saya juga tidak begitu bisa membaca kalau tulisan sebanyak ini. Mungkin kalau perkata mungkin bisa. Tapi kita ada ini mungkin bisa dibaca teman-teman ya, mungkin bisa di zoom. Kalau saya baca ini pupuh. Nah, kelihatan kan? Pupuh. Ini aksara murda, ini juga aksara muda teman-teman. Ini dah sih ya. Dan ini yang kakinya 5 ini sebenarnya aksara murdana. Jadi dan ini juga da, tapi mata ini nah ini ya dan dang ini pakai apa ini ya gulo. Jadi ini pupuh dan gulo. Tembang Kemungkinan kemungkinan ini tembang, tapi tembang itu semacam sastra Pak, sastra. Jadi kemungkinan informasi di dalamnya ini semacam bisa jadi ilmu Jawa tingkat tinggi atau mungkin rahasia seputar kerajaan Majapahit, terutama pada masa akhir Majapahit itu banyak misteri. Kok bisa memang rahasia-rahasia Demak bisa meruntuhkan kerajaan Majapahit yang besar, padahal Demak itu kerajaan kecil. Tapi memang gabungan pesisir utara pada waktu itu kemungkinan sangat misterius untuk kemudian melawan kerajaan besar Majapahit. Karena Demak itu saja penduduknya itu hanya sekitar 5.000 orang Pak. Padahal Majapahit pasukan laut angkatan lautnya itu lebih dari 200.000. Belum lagi pasukan daratnya itu lebih dari 100.000 penjaga keraton. Ini kok bisa runtuh? Kemungkinan memang di dalam ini. Tapi karena memang di sini teman-teman ada kenapa kok saya tadi ini kemungkinan ada sangkut pautnya dengan sejarah Majapahit gitu ya. Karena ini ja, ini ma. Jadi kemungkinan ini tulisannya adalah zaman. Jadi zaman itu ya sangat merujuk pada sejarah-sejarah masa lalu teman-teman, rahasia-rahasia masa lalu Pak ya. Nah ini. Selain itu Pak, selain kemudian sosok gaib memberikan ini, masa memang tidak ada selain untuk dijaganya, kitab ini sebenarnya nanti itu sangat berhubungan dengan apa ya? Bahkan kemarin itu kalau nggak salah banyak bencana sekali Pak ya. Apa juga sebenarnya berhubungan dengan bencana yang kemarin ini Pak? Kurang tahu juga Pak ya. Kurang tahu Pak. Karena saya juga nul sama bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa nul juga Pak ya, luar biasa Pak ya. Jadi sebenarnya teman-teman, saya juga pengetahuan saya sedikit tentang Jawa. Kalau memang harus dipaksakan, itu kan butuh konsentrasi ya, agar tidak salah, butuh waktu, butuh menenangkan pikiran tertentu, meditasi kalau saya membaca ini. Dan mungkin untuk sedikit tadi judulnya Pupuh Dandang Gulo ini menyiratkan sebuah kasus sastran pada masa lalu Pak ya. Jadi ada Dandang Gulo, ada semacam Pangkur, ada semacam Asmorodono, biasanya seperti itu. Tapi isinya sebenarnya itu bisa jadi ilmu Jawa tingkat tinggi, bisa jadi sejarah, bisa jadi misteri legenda, maupun ilmu-ilmu kanuragan Pak, atau mantra-mantra tertentu gitu pada masa lalu ya. Tapi memang sangat misterius ini, saya juga butuh meditasi Pak, karena memang saya selain memang peduli akan tinggalan sejarah, juga berusaha untuk mengetahui isinya, juga belajar Jawa, termasuk kemudian pola-pola yang ada di dalamnya atau pesan-pesan leluhur kita Pak. Itu sangat penting juga. Biasanya di dalamnya juga memuat pesan-pesan leluhur kita bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah ini luar biasa sekali Pak. Selama kemudian penemuan kitab ini Pak, mungkin dari segi ekonomi, dari segi pengalaman sehari-hari di lokasi ini, mungkin ada perubahan-perubahan tertentu yang dialami oleh Pak Ngatimin. Kalau perubahannya pasti. Apa saja Pak perubahan itu? Tadi ya. Ya. Jadi tanaman-tanaman ini selalu membuahkan hasil yang memuaskan Pak ya. Penyakit itu jarang dan hasil itu senantiasa melimpah gitu Pak ya. Luar biasa Pak ya. Hama nggak ada. Sebenarnya kalau boleh tahu ini tanaman apa saja Pak? Banyak jenis pohonnya. Pak sampai pusing saya Pak. Macam-macam ya. Macam-macam Pak ya. Mungkin tanaman Oh, hortikultura. tanam buah-buahan. Buah-buahan macam banyak gitu Pak ya.
itu ada durian raksasa Pak, dua Ada. buah itu Pak. Ada. Nah itu satu pohon itu biasanya menghasilkan buah durian berapa kuintal Pak? Itu satu pohon itu sampai 1000. 1 ton, 1000 pohon. 1000 buah. 1000 buah. Iya. Loh, luar biasa teman-teman. Kalau harga durian 50.000 satu biji, bayangkan satu pohon saja itu 1000 buah yang pernah dipanen Pak ya. Iya, pernah. 1000 kali 50 buah itu berarti 50 juta satu pohon. Satu pohon. Dan ini sesuatu yang perlu dikembangkan ya dari pemerintah kita, dari segi ekonomi, kebutuhan pangan maupun potensi durian yang ada di daerah kita ya. Jadi luar biasa. Apakah juga kemungkinan juga gara-gara pemberian kitab kuno ini Pak ya? Kurang tahu karena Kurang tahu juga ya. Karena ini cuma amanah, saya disuruh perawat. Ya kita rawat juga aja. Ya. Kalau masalah mitosnya atau yang lain-lain kurang tahu. Iya Pak, saya tadi berjalan ya mengelilingi jalan-jalan setapak itu banyak sekali pecahan tembikar, keramik Tiongkok, batu-batu aneh, tumpukan batu-batu misterius. Apakah dahulu di sini itu bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit Pak? Iya, banyak pecahan. Mungkin seperti itu karena pecahan kayak piring, mangkok zaman dulu ya, Iya. keramik banyak. Banyak Dan di daerah pecahan sini Pak ya. banyak. Iya teman-teman, jadi lokasi ini sangat misterius, batu-batunya juga sangat misterius Pak ya. Selain kemudian sosok-sosok gaib, sebenarnya Bapak pernah nggak bermalam di sini kemudian ada pengalaman ketemu cahaya atau sosok-sosok tertentu Pak? Sering Pak. Apa itu Pak? Kayak cahaya yang melintas gitu, kadang-kadang kayak sosok apa kayak manusia gitu. Saya sering. Sering di sini Pak ya? Kita kan seperti saudara. Oh, nggak takut berarti Bapak ya? Sudah biasa. Oh, ya. Cahaya tersebut itu biasanya malam-malam apa Pak ketemunya? Suatu waktu Sewaktu-waktu ya, Sewaktu pada muncul. malam hari yang Iya, muncul. iya. Yang sebenarnya cahaya tersebut kalau dibilang orang Jawa itu sering menghubungkannya dengan santet atau lentang kemukus atau kemudian daru, Iya, pulung Pak ya. daru. Pulung. Berarti Pak Ngatimin ini sering mendapatkan pulung Pak ya? Iya sering. Wah luar biasa, berarti Pak Ngatimin ini selain kemudian mendapatkan pemberian kitab kuno dari sosok gaib atau pengalaman mistis di tengah-tengah masyarakat kita itu, ternyata Pak Ngatimin ini sering kemudian kejatuhan pulung teman-teman, sesuatu yang langka dan kejadian yang dihubungkan dengan sebuah anugerah yang sangat besar dari leluhur, dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam sebuah cahaya yang berasal dari langit ya. Terima kasih Pak Ngatimin atas waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat, semoga kemudian kitab ini bisa terbaca gitu ya, bisa menyibak sejarah dan pola-pola makna-maknanya serta berguna bagi generasi muda kita Pak Ngatimin ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak atas pepayanya, boleh dimakan Pak pepayanya? Oh ya, terima kasih Pak Ngatimin.